kalau secara akustik ruangan itu sudah jelas, Hmm. ya bisa dikatakan ngomong tuh nggak perlu teriak. Jadi speaker tuh nggak perlu boros, nggak perlu banyak, nggak perlu besar, nggak perlu apa. Nah, sekarang kan katakanlah gereja modern gitu ya, itu kan di depan itu kan kebanyakan kan katakanlah, Videotron atau LED deh ya, mereka mainkan itu gitu ya. Sehingga space yang ada itu kan boleh bilang terambil semuanya. Apalagi Kita pun kepemimpinan gereja kan kolektif banyak orang iya, gitu ya. Jadi si A ngomong nggak apa-apa, yang lain mungkin apa-apa istilahnya kan ya. justru berbulan-bulannya karena itu. Mereka rapat dulu panjang ya dan kita memang Shalom, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bertemu kembali di podcast Bukti Buka Hati. Kali ini kita kehadiran tamu yang tentunya nggak asing. Sebelumnya berapa masa yang lalu sempat hadir, sekarang hadir kembali. Kita bersyukur untuk kehadirannya. Saudara kita Haryono. Har, ya apa kabar? puji Tuhan, baik-baik, sehat Walim. Ya, ini yang kedua kali, Har. Iya, betul, ini yang kedua kali. Saya sudah nggak tahu berapa lama loh ya. Ya, Waktu pandemi lah dulu ya. pandemi ya, berarti Iya, sudah cukup lama ya. lama, Nah, berarti ada progres pengalaman yang baru. Nah, tentu. Har, saya dengar kan belakangan ini kan lebih banyak mengerjakan dalam pengertian ya, dalam apa Terus profesimu ya, sebagai interior itu banyak membantu di gereja juga. Ya, ya, betul Walim, interior ruang gereja lah. Itu betul. ceritanya bermula dari mana? Kok bisa nyasar ke sana? Sebenarnya ya berawal semua proyek-proyek rumah tinggal biasa. Heeh, Sebenarnya mengerjakan gereja sebelumnya, kita juga pernah, tapi lebih ke hanya renovasi-renovasi ringan lah ya. heeh, Yang paling totally, kita renovasi dengan interior dan akustik semua, yang heeh. pertama adalah memang di gereja kita ini. Oh, di gereja Ya, sendiri di ya? gereja Ya, kita oke. ini yang Heeh, heeh, pertama. heeh, Jadi termasuk total ya, interior heeh. akustiknya kita, perbaiki semua. Yang sebelumnya hanya ya sekedar estetikanya saja, Mhm, tapi yang di sini totally. Lalu ya setelah itu entah dari mana pula, heeh. ya, tiba-tiba ada saja. Gereja lain juga minta gitu ya? Iya, di Mungkin apa gereja karena yang mereka lain. lihat apa yang dikerjakan di gereja sendiri itu ya, itu baik gitu loh. Sehingga kan kadang-kadang kan orang nanya ini loh, "Loh, ini kok bagus, siapa yang kerjakan?" Apa begitu? Ada beberapa dari mereka yang juga mereka tidak tahu juga sebenarnya Mhm, bahwa saya pernah mengerjakan di Gloria sebelumnya, mereka mhm. juga tidak tahu, ya ada saja. Oh, ada juga ya? Ya, walaupun ya ada yang mereka memang, tahu karena, oh dari Gereja Gloria Satelit ada, tapi ada beberapa juga yang tidak tahu. Seperti Oke. yang kalau kita yang di luar kota, seperti di Ambarawa, di Heeh, heeh, mana, di Kediri saja mereka juga tidak tahu kalau heeh, kita pernah saya pernah mengerjakan di heeh. Gloria Satelit. Baru setelah mereka ketemu, kita Ngobrol-ngobrol, ngobrol baru, oh "Oh pernah ya? oh, Boleh bisa lihat?" Begitu. oh Nah iya iya. baru ada Oh, yang berarti seperti luar itu. biasa Anda diberkati gitu ya? Puji Tuhan. Baik. Sebenarnya ada nggak perbedaan yang agak khusus gitu ya antara interior gereja dengan katakanlah rumah ataupun bangunan atau gedung yang lain gitu? Tentu ada Pak Lim. Kalau, rumah tinggal atau bangunan lain ya tentu ya, durability itu pasti, Mhm, tapi durability kan, mhm, eee, jangkanya itu nggak seperti kalau kita, gereja ya. Gereja paling tidak kita harus pertimbangkan masalah durability atau bebas maintenance mhm, dalam waktu yang cukup lama sekali. Karena ketika renovasi gereja, poin utamanya adalah bagaimana memindahkan mhm, acara atau kebaktian ini tadi, jemaat yang sekian ratus ini memindahkannya mhm, mhm, kan lebih repot mhm, progresnya itu. Kalau gereja misalnya renovasi total, mhm, kursi harus keluar, harus apa. mhm. Ya sesimpel ngecat gereja saja, sesimpel itu. Minggirin kursi dan lain-lain, harus menggeser kebaktian ini kan sesuatu yang Nggak mudah cukup gitu nggak ya? mudah, jadi harus Apalagi kalau lama. aktivitas dikatakanlah selain Minggu, hari-hari biasa, Nah, weekday betul itu ada misalnya gitu ya? betul betul. Di hari selain hari Minggu, katakanlah Selasa, Rabu, Kamis mereka ruangannya dipakai hanya punya satu ruangan itu. Heeh, Nah, itu yang lebih tantangan. Jadi kita mikirnya lebih pada bagaimana agar interior yang dipasang ini, kalau bisa nggak sering-sering maintenance, mhm, untuk jangka waktu yang cukup lama, bisa 20, 30 tahun. iya. Kalau kita lihat misalnya katakanlah gereja lah, saya sih tidak terlalu memahami, cuma bayangan saya begini, kalau interior gereja itu kan
biasanya kan diharapkan ini kan, eee, bisa berfungsi agak lama lah seperti tadi katakan gitu ya. Ya, Lah itu kan perlu dipikirkan. Kadang-kadang kan katakanlah zaman itu kan berubah juga, perspektif ya, pemahaman orang terhadap interior juga mungkin juga berubah, ya toh. tentu. Pengaruh nggak kayak begitu? Ya, tentu sangat pengaruh ya, karena selain, estetika secara visual ya, Heeh, kadang-kadang ya setelah sekian waktu kadang-kadang, entah bentuk kebaktiannya jadi lebih maju, lebih apa, lah itu kan tentu requirement dari ruangannya, akustik ruangan tentunya heeh, ya, itu kan pasti mengalami perubahan. Kebutuhannya tadinya ruangan itu atau gereja itu hanya pakai piano sama gitar aja. heeh heeh, Sekarang sudah lebih maju lagi, pakai mhm, ini, pakai itu. Dulu hanya lampu ruangan aja sudah cukup. Sekarang harus ada stage lighting, harus ada apa. Nah, ini tentu requirement kebutuhannya kan pasti iya. bertambah. Kan lah dulu itu kan cenderung orang bilang kayak model-model klasik gitu ya. Ya, Iya, ruangan juga apa ya, didesain sedemikian rupa. Sekarang kan orang kan modelnya kayak ruang ibadah kan rada berubah dong ya tentu. arahnya gitu. Ya. Nah, untuk penyesuaian-penyesuaian begini ini, idenya itu dari hari atau memang orang minta gitu katakan? Kalau mengenai kebutuhan ruangannya atau bentuk seperti apa, mereka, ada permintaan ke kita, dalam arti, Heeh "Saya perlu ruangan ini, seperti ini," katakanlah kebutuhannya seperti ini. Nah, kita heeh, mendata, oh, alat-alat musik yang dipakai apa saja, terus, mau seperti apa, kita data semua, kita olah, kita sajikan ke mereka dalam bentuk desain yang baru, seperti ini. Yang lama, ya seperti itu, yang baru seperti ini. pertimbangan utamanya apa? Kalau kita biasanya nggak kita usulkan kalau untuk ruang ibadah ini, untuk saat ini yang terbaik katakanlah, pertimbangannya apa biasanya gitu? Satu secara visual interior itu pasti ya Pak Lim Mhm ya, yang, berikutnya lagi, akustik ruangan. Akustik ruangan itu, penting sekali ya sekarang ini karena, kita mau pakai katakanlah sound system sebaik apapun, mhm ketika akustik ruangan itu tidak tertata dengan baik, itu akan, menjadi hambatan ya, gitu. mhm. Karena suaranya jadi nggak jelas, ini tuh macam-macam lah, ya itu yang jadi pertimbangan penting. Nah, kalau bangun dari awal lah itu ya, mungkin akustik ruangan masih bisa kita perhatikan dengan baik gitu loh. Kadang-kadang kan gereja itu sudah ada Sudah ada bentuknya. bentuknya ya, Nah, sudah ada dia hanya bangunannya. ingin secara visual gitu ya, bagian depan tampak mimbar bla bla gitu ya, dirubah gitu ya. Nah, Iya, itu menyesuaikan gimana? cukup sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Hampir ya sebagian besar ya, proyek kita bukan gereja yang dari nol Iya, bangun. heeh Gereja yang sudah ada bangunannya. heeh. Dari bangunan yang ada itu kita olah kembali secara akustik dan interior untuk menjadi lebih baik. Bisa Bisa ya? bisa bisa. Nah, ini kan nggak bisa dipungkiri, orang kan sekarang secara visual kan sangat dipentingkan gitu ya. Ya. Apalagi ruang ibadah katakanlah untuk generasi youth gitu ya atau teens gitu ya. Visual itu sangat penting. Nah, ketika kita mengutamakan visual, bisa nggak mengorbankan katakanlah ya, akustiknya bisa nggak? Memang 2 hal ini tarik-tarian, Mbak Lim. Heeh, Karena menata akustik sebuah ruangan ibadah mhm itu sebetulnya bentuknya secara visual berantakan sekali. mhm. Tapi kan harus dikemas bagaimana agar berantakan ini, nggak kelihatan ya. Jadi yang tampil atau yang tampak adalah, panel interiornya, estetikanya lebih kelihatan. Jadi memang tujuannya interior ini adalah nutupin treatment akustik yang ada di ruangan tersebut. Jadi sebenarnya yang kita lihat akustik ruangannya itu nggak akan kelihatan, karena tertutup dengan, treatment interiornya. Ya, karena ada panel-panel yang mungkin Betul, dipasang gitu yang ya. dipasang di depannya yang Heeh, secara visual kita bisa lihat. mhm Lalu treatment akustiknya di mana? Memang sengaja ditutup di belakangnya itu, karena kalau tahu bentuk dari treatment akustiknya ini nggak bisa dinikmati. mhm Sebagai contoh rockwool misalnya. mhm Rockwool tutup kain hitam, mhm. kan nggak estetik sama sekali kalau mau dilihat Ditampilkan ya, langsung. ditampilkan langsung. Belum nanti bentuk-bentuk yang, prisma lah, apalah, ini Iya. nggak estetik sama sekali kalau ditampilkan. Nah, itu ditutup dengan treatment interior. Kalau ada katakanlah ya permintaan dari gereja gitu ya, sebenarnya dari segi akustik itu nggak terlalu bagus, tapi secara visual baik gitu kan. Ya Ya, biasanya yang dikedepankan yang mana gitu? dua-duanya Pak Lim. Dua-duanya ya? Karena Nggak ada yang katakanlah ya,
Dia karena punya selera sendiri, lalu kita bilang, "Oh enggak, saya nggak mau begini, saya mau begini." Bisa nggak? Dua-duanya harus cukup diutamakan ya, karena, eee, interior itu secara visual langsung kalau ndak bagus orang akan paling gampang komplain ini masalah interior, "Oh oh jelek, bagus." Kita gampang untuk melihat ya, Ya, menilainya ya. ya, Tapi, akustik ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas suara yang nanti, dihasilkan atau dipakai di ruangan tersebut. ya, ya. Nah, gereja itu kan kadang-kadang kesulitan itu bukan karena nggak mau menuruti katakanlah ya saran daripada Konsultan. konsultan interior itu, tapi kan dana itu kan kadang-kadang terbatas. Nah itu ngakalinnya gimana gitu dengan dana yang cekak istilahnya, tapi hasilnya bagus gitu. Ya, semua memang, perlu menyesuaikan, budgeting ya, Pak. Tapi beberapa gereja juga mereka bertahap, Mmm, nggak semua secara totally. Mereka punya master plan, tapi ya mau nggak mau, kalau memang begitu terbatasnya, ya bertahap. Atau, sejauh mana kita mau rubah gitu ya, itu kan ada yang memang totally semua satu gedung semua mereka perlu rubah. Oke, heeh, itu maka tentu pasti anggaran lebih besar. Tapi mhm. misalnya sebagian dulu ya. Nah, dengan catatan tentu hasilnya juga pasti nggak mungkin, seperti kalau kita totally kita treatment semuanya. Kalau secara bertahap ya, secara akustik itu ya, masa bisa bagus gitu? Bisa, karena master plan-nya kan ada sebenarnya. Jadi total yang mau dirubah dari depan sampai belakang, tapi Mmm, karena memang satu dan lain hal maka, bagian depan dulu, bagian depan dulu, nanti berjalan ke ya dah. belakang, semua akan terukur. Hasilnya sudah bisa kita tentukan terlebih dahulu ya. Kita set dulu hasilnya mau seperti apa, hanya prosesnya saja yang akhirnya bertahap, Mhm. berjalan pelan-pelan itu ada beberapa yang seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal akustik kan salah satu kan soal suara gitu ya. Ya, Suara kan juga termasuk nanti juga kalau kita mau ngomong agak luas, ya termasuk mic, mixer, bla bla kan itu ya. ya, Lah itu kan barang-barang gitu kan belakangan ini kan nggak murah tuh. betul. Heeh. Barangnya itu beberapa beberapa kadang bahkan, perangkat sound system-nya kalau dihitung-hitung bisa untuk bikin atau bangun satu gereja sendiri Ah, kadang-kadang. nah waktu misalnya katakanlah akustik begini perlu dengan, mic atau mixer atau salon apa ini, Speaker, speaker yang harus menunjang yang model begini, merek ini. Kadang-kadang kan gereja itu bukannya nggak mau nuruti, tapi ya itu soal dana itu. Kadang-kadang mereka minta, "Oh, eee, hasilnya yang bagus begini, tapi budgetnya yang begini," katakanlah ya. Nah itu bisa nggak? justru itu Pak Lim, dengan mengolah, akustik yang baik, Mhm, itu cukup menghemat perangkat sound system yang digunakan. Artinya, kalau secara akustik ruangan itu sudah jelas, mhm, ya bisa dikatakan ngomong itu nggak perlu teriak. Jadi speaker tuh nggak perlu boros, nggak perlu banyak, nggak perlu besar, nggak perlu apa. heeh. Kalau akustik ruangan itu sudah bagus. Bayangkan kayak mungkin kayak konser hall gitu ya, Ya, yang akustiknya sudah dipikirkan sedemikian rupa, kayak zaman ya, dulu belum ada mic, tapi ya. orang nyanyi. Bisa jelas dari suara di panggung sampai di Nah belakang bisa konsisten. Itu nah, karena akustik ruangan yang baik. mhm, Jadi sebenarnya dengan kita merancang akustik ruangan yang baik, heeh, sebenarnya kita justru, saving cost di, mhm. alat-alat perangkat sound system ya, sebenarnya. Nah ketika Anda merancang gitu ya, gereja itu kan ada satu sisi yang tidak dipunyai atau dimiliki oleh gedung-gedung lain lah atau rumah. Kan ada unsur sakral ya gitu istilahnya. Ya, Itu dipikirkan nggak? aduh ngerancang gereja itu berdoanya bolak-balik Pak Lim. Gitu ya. Kenapa Kan bolak orang kan perlu ada satu dimensi sakral, kesakralan lah dalam arti kata rohani atau apalah istilahnya gitu ya. Kalau rumah itu kan kita tidak terlalu mementingkan itu. Kita mungkin ya visualnya aja. Tapi kan kalau gereja itu kan ada orang bilang ada sakral ya. Dipikirkan nggak gitu ya? Ya, kita sangat mempertimbangkan juga ya hal seperti Heeh, itu dalam artian heeh, begini, ketika kita bangun gereja ya tentu kita bertanya sama, heeh, mereka mhm, hal-hal yang menjadi menjadi, dalam tanda kutip "sakralnya" bagi mereka. heeh, Apakah
di meja perjamuan kudusnya, Heeh. apa, itu kita pasti akan Ditanyakan ya itu ya? ditanyakan dan itu menjadi pertimbangan utama. Jangan sampai misalnya, mereka begitu mensakralkan, meja perjamuan, tapi itu kita bikin kecil terus di agak samping gitu. Ini kan menyalahi, Nggak eee, nggak cocok ya gitu ya? nggak cocok. Katakanlah letak mimbar Ya gitu ya, letak mimbar, lalu posisi salib gitu ya? ya posisi, dimensi salib, itu di sesuatu yang sangat krusial bagi kalau itu disakralkan terus kita salah desain itu jadi yang justru kecil, Heeh. tapi nggak kelihatan apa, ini kan menjadi sesuatu yang bertentangan sekali. Nah sekarang kan katakanlah gereja modern gitu ya, itu kan di depan itu kan kebanyakan kan katakanlah, Videotron atau LED lah ya, mereka mainkan itu gitu ya. Sehingga space yang ada itu kan boleh bilang terambil semuanya. Ya, Nah, ada gereja tertentu bahkan salibnya itu mungkin katakanlah ya ditaruh sisi kiri atau sisi kanan, yang dulu mungkin sentral gitu ya di ya. tengah gitu. Nah, mereka ngobrol nggak kayak begitu gitu? Bukan mereka ngobrol, tapi kita yang selalu bertanya itu di pertama. Oh gitu ya, malah begitu ya? Supaya mereka jangan lali gitu ya? Dan itu biasanya jadi pembahasan itu justru berbulan-bulan paling. Jadi kadang kita tidak memasuki ke proses desain ruangan dulu, nunggu mereka membahas ini itu bisa berbulan-bulan. Jadi Mhm. kan selalu ada permintaan mau mau layar LED kan musim LED, Iya mau iya. Videotron di tengah, Heeh, mau apa 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 apa. Oke, kita ingatkan kembali, oke kalau layar dengan ruangan sekian, ada layar di tengah, berarti salib Anda nggak bisa di tengah loh ya. Nah ini mereka, "Hah? Oh ya juga ya? Jadi bagaimana? heeh. Apakah di tengah? Apakah di samping?" Nah ini kadang pembahasan ini bisa berbulan-bulan. Terus Apalagi kita tuh kepemimpinan gereja kan kolektif banyak orang ya gitu ya. Jadi si A ngomong nggak apa-apa, yang lain mungkin apa-apa istilahnya kan ya? justru berbulan-bulannya karena itu. Mereka rapat dulu panjang ya dan kita memang tunggu dan Iya, ikuti karena ini nggak boleh salah kan. iya iya iya. Salah bisa konsep gerejanya dia bisa bisa nggak sesuai sama mungkin visi misinya dia atau prinsipnya dia ya. Jadi ya Dengan lamanya cost-nya nggak jadi tinggi gitu? ya, risiko lah paling kalau itu. Resiko ya? Karena kita nggak mungkin ya, keputusan itu justru kita yang putuskan nggak mungkin, kan harus kita bantu gereja-gereja yang terkait untuk mereka, memutuskan bagaimana, "Oke, kalau ini di kiri nih timbangannya begini, di kanan begini, kalau di tengah begini, maka Anda harus begini begini begini." Ya itu kita bantu untuk, memutuskan. Lalu itu kan biasanya juga kaitan ya katakanlah dengan lighting gitu ya, pencahayaan gitu ya, lalu katakanlah juga warna gitu ya. Nah sekarang menurut pengamatan Hari gitu ya, sebenarnya warna atau lighting tuh pengaruh dominan nggak sekarang untuk desain kayak gitu, di ruang gereja? Sebenarnya kalau lighting Mhm terhadap estetika, desain interior gereja mhm kalau general lighting memang, sangat pengaruh. Kalau stage lighting-nya, mhm, kalau untuk interiornya tidak, heeh. tapi kan itu penting untuk kalau performance katakanlah, mereka lagi worship, mereka apa, mereka Ya pokoknya ada acara ya lah ada gitu ya? acara. Heeh Nah itu baru baru memang sangat berpengaruh ya. Kalau heeh. terhadap interiornya sendiri, kita malah berusaha posisinya kalau bisa diumpetin. Karena kan lampu itu kan banyak sekali ya stage Ya. lighting ya. Nah itu kan, kalau dia terlalu posisinya kan Secara mengganggu. akustik pengaruh nggak? Nggak juga ya? Enggak juga. Kalau akustik enggak. Itu hanya mungkin untuk kepentingan performan aja lah itu ya Ya ya? untuk kepentingan mereka pada saat mereka, worship dan seterusnya itu ya. Heeh. Pokoknya aktivitas di panggung lah, Iya itu iya. perlu. Tapi kalau ngomong estetika terhadap interior, enggak, lebih perlu ke general lighting. Mmm, Lampu-lampu ruangan ya, tapi iya kalau iya lampu iya. yang stage lighting Heeh. secara interior, nggak terlalu perlu bagaimana, tapi kalau mereka aktivitas di panggung itu begitu mulai, nah itu memang sangat diperlukan sekali. Tapi kan juga harus diperhatikan katakanlah, sembarang gantung gitu kan, Nah itu kan dia elek juga gitu loh. itu dia, Pak, yang harus ditata supaya posisinya ini nggak mengganggu interiornya. Nah, kalau soal warna gitu, pengaruh nggak warna? Warna apa, Pak? Ruangan. Ruangan tentunya kan gitu lah. Sekarang kan orang nata itu kan juga perhatikan ruangan, visual gitu ya. Kalau warna sangat pengaruh, kalau warna ruangan sangat pengaruh. Lah katakanlah sekarang kalau anak-anak muda itu kan maunya warnanya ini kayak rodok gelap Gelap. gelap loh ya. Nah, menurut pengalaman Hari gitu ya, apa Ya. ke gereja lain juga trennya kayak cenderung begitu sekarang?
Tidak semua, ada ya semua ada ya seperti musik lah Pak. Hmm. Musik dangdut ya ada penggemarnya. Oh, iya. Musik jazz ya ada penggemarnya. Mereka tidak akan kehilangan penggemar kok sebenarnya. Heeh. Masih beberapa ada gereja-gereja yang juga eh mereka apa ya konvensional ya. Tapi ada juga yang mereka sudah berubah lebih modern. Hmm. Perkara warna gelap atau warna terangnya ini mereka punya sendiri-sendiri. Jadi ya mungkin ya selera selera pemimpin gerejanya mungkin ya. Ya lebih ke Kalau memang atau memang ada trennya gitu. Katakanlah kalau di apa ngecat rumah itu kan kadang-kadang ada trennya. ya ya Satu masa orang seneng putih gitu ya. ya Sak komplek semua itu putih. putih KB gitu ya. Nah, lalu satu masa mungkin berubah lagi, agak krem-krem apa ini, krem-krem abu-abu sedikit. Satu masa komplek itu warnanya Saya semua sama saya gitu. katakan bukan ke tren sih, tapi ya memang kebutuhannya jemaatnya seperti itu dan gereja seperti itu ya bukan karena pengaruh trennya, Oh bukan ya? bukan karena trennya, Kayak orang ngecat bangunan bukan gitu? bukan. Bukan karena trennya, tapi memang kebetulan misalnya yang saat ini gereja karismatik yang bangun misalnya, ya mereka lagi bentuknya seperti itu semua gitu. Yang satunya lagi Mhm. kebetulan gereja-gereja yang eee, Injili ya katakan ya? Injili ya katakan Heeh ya, heeh. bentuknya seperti itu semua ya. Ini memang berbeda gitu. Jadi bukan masalah trennya, Oh bukan ya? bukan karena tren, tapi masih banyak gereja yang bentuknya polosan semua itu juga masih banyak. Ya, Mhm yang lebih susah kalau, mendesain atau membuat katakanlah, gereja Katolik begitu ya. Kan mereka lebih ke bentuknya, mhm. apa ya, Klasik-klasik klasik-klasik begitu ya, yang konvensional begitu ya. megah gitu ya? Ya, tapi, akustiknya harus bagus. Nah, ini kan nggak bisa diapa-apain ya, harus bener-bener ngaturnya, Mhm. ekstra. Nah sekarang kalau Anda bangun gereja gitu ya, kecenderungan kayak gereja-gereja yang kita sebut abad pertengahan yang tinggi gitu ya, lalu ukiran, megah gitu ya. Rasanya sudah bergeser loh ya, gitu nggak? Mmm, masih ada juga yang mereka style-nya seperti itu, Masih ada ya? masih ada. Kamu kerjakan yang model begitu juga? Nggak Enggak ya? nggak nggak, Mmm, mhm. Jadi cenderung yang lebih, apa ini, lebih modern. modern, minimalis mungkin Ya istilahnya lah ya ya. ya. Karena kan sekarang kalau kita lihat ya, penampakan luar dari ini ngomong soal luar ya, luar gedung luarnya itu kan cenderung sudah tidak seperti kita yang kita bayangkan gereja itu modelnya apa, Atapnya atapnya kayak apa ini ya, ya ada agak mengkerucut, limas ini ya, ah, ya, ah, ya, prisma ah, gitu. ya. Tapi sekarang kan ini gereja itu mungkin Sudah berupa building ya, ya high building res. tinggi gitu ya, lalu di situ depannya kayak model apa gitu ya. Nah, itu kan berkaitannya juga dengan desain toh ya. Iya, Mhm. tentu. Kecenderungan rasanya belakangan sudah kayak model begitu ya? Sebenarnya kalau masalah, desain baik building maupun interiornya, Pak, Mmm, itu karena bukan karena, eee, bergesernya style, mhm. tapi lebih pada ketersediaannya bangunannya kadang-kadang. Oh, lahan tanahnya Betul. Terus atau kemudian luas karena bangunannya gitu ya? luas bangunannya, terus kemudian karena kebutuhan ruangannya banyak ya. Heeh. Kalau dulu kebutuhannya nggak banyak, tapi tambah lama kebutuhannya tambah banyak, tambah ruang ini, tambah ruang akhirnya mereka ya Mungkin sekarang lebih pendekatan fungsional mungkin istilahnya ya. ya Kalau dulu kan hanya satu lahan yang cukup besar, hanya satu gedung utama toh. betul. Lalu mereka habis-habisan di situ. Kebutuhannya hanya ruang kebaktian, Nah, titik, hall selesai. utama lah. Ya, hal utama selesai. Nah, Tapi sekarang kan enggak. ada sekolah minggu, Betul. ruang doa, ruang yud, macam-macam lah ya, Ada ruang yang kantor, administrasi. sudah ada gedungnya, masih ada chapel-nya lagi gitu. Kayak gitu Berarti ya. kan kebutuhan ruangannya nih semakin banyak. Gitu. Nah, karena kebutuhan semakin banyak, jadi belum tentu punya lahan yang cukup luas sekali, jadi akhirnya bertumbuhnya ke atas. Jadi yang penting kebutuhan apa ya, ruangan itu tercover lah Iya, istilahnya ya. iya, Heeh. Walaupun gedungnya mungkin harus menjulang tinggi kotak ke atas gitu ya. iya. Karena ya kebutuhan kan, kembali pada kebutuhan. Belum lagi misalnya parkir. Dulu mungkin berapa belas tahun yang lalu atau berapa puluh tahun yang lalu mungkin nggak ada masalah, tapi begitu sekarang semua orang
bawa kendaraan, semua apa. Nah, ini mereka kan mulai juga pasti Harus pikirkan gitu ya. bermasalah Nah dengan nah. itu. Pengalaman sehari-hari lah dalam arti kata mendesain interior gereja gitu ya. Sebenarnya pernah nggak ketemu kasus gitu ya, ini gereja yang tradisional. Nah, ini sebenarnya gereja-gereja yang katakanlah kita anggap gereja agak modern gitu ya. Ya, nah, selera gitu masih biasanya jadi perdebatan nggak kalau Anda kasihkan usulan-usulan kayak model desain gitu? Eee, Sangat jadi suatu masalah, Pak. Jadi memang dalam satu gereja ketika kita usulan desain seperti ini ya, eee, di setiap, desain gereja, nah ini pembahasan mengenai bentuknya ini jadi satu masalah yang cukup panjang sekali. Itu bisa lama sekali karena Iya. ya bukan karena, masalah apa ya, tapi lebih tepatnya desain itu kan selera. Iya, Terus kan tentu desain yang dipilih ini juga belum tentu menjadi selera semua orang. Oke, mungkin bisa itu menjadi kebenaran umum atau mmm. kesukaan banyak orang, tapi kan nggak semua. Nah, kadang-kadang ini yang jadi pembahasan cukup panjang ya, suka begini, ini suka begitu. Nah, kalau kita lihat desain gereja modern lah katakanlah, mimbar itu kan cenderung juga mengikuti, agak Ya, minimalis ya, istilahnya. Tidak beda dengan mimbar gereja yang katakanlah berapa abad yang lalu gitu ya. Itu kan cenderung mimbarnya tinggi, besar. lalu agung gitu ya, besar gitu ya. Sekarang kan cenderung mimbarnya kecil gitu ya, simple gitu ya. Nah, pengalaman mendesain ini, ketemu kasus kayak kayak gitu nggak? Ketemu banyak gereja yang bukan banyak lah ya, beberapa gereja yang Mhm, tadinya mimbarnya memang dia masif di tengah, ya, akhirnya mereka minta untuk, "Bisa nggak ini desain lagi, tapi mimbarnya tidak perlu sebesar ini, agak sedikit lebih simpel, lebih praktis, lebih apa." Beberapa begitu. Ya mungkin, kebutuhan ya. Kalau dulu khotbah itu selalu di atas mimbar begini ya, mmm, mungkin sekarang lebih ke dekat ke jemaat, bisa, jalan dan seterusnya, ya mungkin seperti itu ya kebutuhannya. Sehingga mhm. banyak juga yang tadinya mimbarnya besar, mereka jadi lebih simpel ketika saya tanya, "Lalu bagaimana nanti mimbarnya begini khotbahnya?" "Oh, enggak apa-apa, nanti pendetanya nggak selalu di sini kok." Ya, semua begitu. Nah, desain mimbar khusus lah ya, mimbar itu ya. Mimbar gereja dan pokoknya sekitar mimbar lah ya. Ya, Panggung lah istilahnya, stage-nya itu. Itu ada katakanlah apa ini disebut dengan eee, desain yang dikatakanlah dengan istilah itu lagi populer, lagi in, ada nggak kayak begitu? Atau tergantung wis pokoknya apa kata pimpinan gereja deh? enggak, kalau itu memang lebih ke menyesuaikan dengan bentuk ruangannya. Setelah kita desain ruangannya, interiornya, Mhm. mereka, request biasanya, "Ini mimbarnya bisa disesuaikan nggak?" Gitu ya. Nggak ada bilang, "Oh ini yang sekarang lagi populer yang begini," gitu, nggak ada ya? Enggak, banyak diserahkan kembali ke kita. Oh malah diserahkan Ya, ke Anda sebagai yang ya, mengerjakan gitu ya? supaya sesuai dengan, ruangannya. Nah, kita biasanya tanya, "Oke, Mhm, catatannya apa ini?" Biasanya di mimbar apa ini? Pertama misalnya, oh apakah ada penerjemah atau enggak, berarti kan harus mhm. kapasitas 2 orang. Nah, Terus biasanya apa lagi mimbarnya, kebutuhannya apa? Oh butuh apa apa apa, ya mereka, kebutuhannya apa kita yang tanya malahan. Tapi kalau mengenai desainnya, banyak diserahkan kembali ke kita. oh malah gitu ya? Ya, Tak pikir ada kayak ada tren, oh sekarang lagi populer begini gitu ya. ya. Sek lalu kita tawarkan, ini kan lagi populer di gereja, modelnya begini. Enggak gitu ya? Kebanyakan lebih ke menyesuaikan dengan style desain ruangannya. Saya pun juga lebih lebih, menyarankan kalau disesuaikan dengan style ruangannya daripada, "Oh yang lagi tren begini," tapi ruangannya bukan begitu temanya gitu kan. Oh iya ya, jadi ya mungkin ya juga nggak bisa terakomodir juga karena ruangannya atau gedungnya yang terlalu kecil Ya, atau terlalu besar misalnya gitu ya. ya, ya, Nah, selain kamu tadi kan sempat cerita ini, gereja-gereja di luar kota. Sekarang sampai ke daerah mana aja yang kamu eee, kerjakan, Har? di Jawa Tengah, di masih Jawa Tengah, Jawa Timur lah, Jawa Tengah, Jawa Timur Jawa gitu Tengah, ya? Jawa Timur. Heeh. Wah berarti bagi saya itu satu progres yang baik tuh ya. Belum sampai ke katakanlah luar Jawa belum ya? Luar Jawa belum, Belum ya? belum.
Wah, kita doakan satu hari bisa ke sampai mungkin luar Jawa gitu ya, Amin. Thank you gitu Pak ya. Lim. Nah, ketika kamu katakanlah kerja, kamu kan stay di Surabaya lalu Ya, ke Jawa Tengah. Kesulitan nggak kayak gitu, terlalu jauh gitu? enggak sih Pak Lim, kebetulan kan sekarang pergi kemana mana tuh nggak terlalu susah ya, gitu. Jadi masih mungkin lah. Konsultasi misalnya katakanlah lewat media Zoom gitu ya, ap bisa nggak? Bisa bisa, tapi beberapa kali, kita lebih ke kita datang, kita temui. Mungkin lebih afdol lah istilahnya ya, Satu, ya lebih menghargai ya, menghargai lebih gitu ya, kayak menghargai, gitu ya? customer ya, terus kemudian dari pihak pengurus-pengurus gereja, terus kemudian kalau Zoom sometimes kalah fokusnya sama kalau kita duduk di meja dan meeting bersama itu lebih fokus. Nah, dengan begitu keputusan yang diambil ini lebih, baik daripada Zoom. Kadang-kadang, lupa dan seterusnya, tapi kalau ketemu tuh lebih fokus. Mhm Jadi kita mhm. lebih ngebelain datang ketemu meeting bersama, Nah, walaupun luar kota. tiap kali datang kan ada cost-nya, itu nggak menyebabkan biaya ekstra gitu? Enggak lah, Enggak ya? paling Pak ya tentu dibanding kalau yang satu kota pasti lebih mudah kalau satu kota, tapi kan, ya mau berapa kali sih kayak gitu. Kan Heeh heeh. enggak sampai yang sampai harus terus enggak, kan kita sudah tentukan, oke, pada tahap ini nanti kita akan meeting, tahap ini kita akan meeting gitu. Nah, sebagai penutup, saran hari untuk desain gereja lah secara umum, apa yang kamu sarankan supaya ini jangan lupa yang harus jadi fokus perhatian, katakanlah gitu? Ya, yang pertama dalam mendesain gereja, Mhm, harus tahu dulu memang kebutuhan atau, pola ibadah yang mau dipakai di gereja itu mau seperti apa dalam jangka waktu ya, tertentu ya. tertentu. Ya, kalau kalau hanya sebentar kan sayang di renovasinya ini ya, Mhm effort-nya ini tadi mhm ya, dalam jangka waktu tertentu mau seperti apa, kebutuhannya atau bentuknya mau seperti apa, itu utama. Kemudian selain interior, kembali lagi, kualitas akustik ruangan ini sangat penting karena ketika kita hanya memperbaiki interiornya saja, tanpa akustik, besok-besok begitu interiornya bagus, "Ini kok ruangannya sudah bagus tapi kok masih suaranya nggak jelas ya?" Begitu. Nah, ini kan ketika memperjelas suara dan memperbaiki akustik ini tadi, ceritanya akan mengulang dari nol lagi. mhm Jadi mhm. kalau mobil gitu sama juga ganti velg, ganti ban tapi nggak sporing. Setelah dipakai setelah dipakai jalan, Ya "Kok masih nggak enak, kok masih miring ya?" ya, Ya iya, harusnya tadi sporing dulu semua, baru bannya dipasang, begitu. Nah, mhm mhm. jadi, hal-hal seperti itu yang memang harus dipertimbangkan. Kemudian, alat-alat apa saja yang kira-kira mau dipakai. Mhm. Kalau sudah interior sudah jadi semua, sudah selesai semuanya, selesai tuntas ya, terus nambah alat gitu, nah ini, jadi PR bareng-bareng. Ya, mengganggu mungkin juga ya? Ya, yang tadinya sudah ditata rapi semua, Ya, jadi mengganggu di luar. keindahan lah ya, visual lah gitu Ya, ya? jadi kelihatan di luar, nggak bagus, nggak rapi, begitu. Ya, pasti suatu ketika pasti nambah alat atau ganti itu pasti. Cuman, Mhm, ya tentu dengan kurun waktu tertentu itu tadi ya, mhm baru mhm. selesai nambah alat. Nah ini kan, bukan masalah repotnya di kita, Mhm tapi ada sesuatu yang walaupun kita repot pun, tetep hal itu nggak sembuh. Artinya misalnya semua instalasi udah berada di dalam mhm dinding semua, tiba-tiba ada tambah satu di luar. mhm mhm. Nah, Mengganggu lah secara iya estetika gitu ya? iya. Iya Nanti iya yang nggak tahan bukan kita, tapi yang nggak tahan, yang pakai gereja juga nanti. iya 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 iya. Itu, Mungkin unsur katakanlah keagungan itu juga menjadi penting ya, tentu desain ya? tentu. Ya itu jadi pertimbangan seperti tadi salib itu aja kan Ya ya ya. kita tanyakan di awal, ini salibnya mau bagaimana, kemudian, screen-nya mau seperti apa, itu kan di awal pembicaraan kita selalu Ya, tanyakan lebih dahulu. oke. Har, terima kasih untuk perbincangan kita ya. Thank you juga Pak Lim. Nah, karena masalah waktu kita berhenti sampai di sini, Ya lain kali kita ketemu lagi. ya, thank you Pak Lim, Nah, harapan dan kesempatannya. doa kami biarlah pekerjaan khususnya menekuni interior gereja ini bisa berkembang dengan baik dan menjadi berkat juga. Jemaat datang juga merasa, wah ini rumah Tuhan itu bagus gitu ya. Amin, terima kasih Pak Lim. Oke. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan.